kasih sucimu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongan. Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu, jangan pernah kamu menyekutukannya. Sembahlah Tuhanmu. Kasih sucimu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongan. Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu, jangan pernah kamu menyekutukannya. Sembahlah Tuhanmu, Tuhan itu satu. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba sharingkan dengan tema Tuhan rencanakan kehidupan bagi kita, tapi kebebasan pilih ada pada pihak kita. Jadi Tuhan sudah rencanakan semua, teman-teman. Sudah rencanakan semua apa yang untuk kita hidup gitu. Tetapi kembali lagi ada satu hak bebas gitu yang memang ya kita mesti milih gitu, mesti milih. Jadi teman-teman harus tahu gitu bahwa Tuhan dengan iblis pun ada semacam komitmen gitu bahwa Tuhan tidak boleh memaksa manusia, tapi iblis juga tidak boleh memaksa manusia, teman-teman. Jadi tetap ujung-ujungnya Tuhan bisa rencanakan bagi kita, tapi pilihan jatuh di kita. Dan iblis juga bisa, teman-teman. Iblis itu bisa merekarka kita untuk jatuh, untuk gagal hidup, untuk masuk neraka, tapi kembali ada di pilihan kita lagi gitu. Jadi dua-duanya itu baik Tuhan maupun iblis
ada semacam komitmen seperti itu teman-teman. Jadi memang harus ada satu pilihan kita untuk menentukan. Banyak cerita teman-teman dari start mulai cerita Adam dan Hawa kan, yang namanya Adam itu Tuhan sudah planningkan begini dan tidak boleh makan dari buah yang terlarang ini gitu kan, sudah direncana semua oleh Tuhan. Tapi kembali lagi pilihan Adam oleh karena bujukan si ular Hawa, dan akhirnya Adam makan buah itu. Nah akhirnya jadi rencana Tuhan gagal teman-teman. Nah ini itu juga terjadi banyak teman-teman di cerita. Kalau Nabi Abraham ya semua sudah rencana sama Tuhan, tapi tetap Abraham sukses gitu. Nah begitupun cerita Nabi Ayub kan, Nabi Ayub juga sama gitu, direncanakan seperti ini, tapi sukses, tapi istrinya gagal. Yang namanya Nabi Nuh juga sama gitu, ya direncanakan baik istri dan keluarganya, mantunya sukses semua. Jadi memang kembali di pilihan lagi teman-teman, ada di pilihan kita. Jadi kalau kita bicara Tuhan itu sudah merencana semua gitu bagi kita, ya memang benar teman-teman. Tapi ada satu titik yang memang jadi akhirnya kita mesti memilih, ya apakah kita tetap berpengharapan dengan apa yang Tuhan janjikan, apakah kita beriman gitu, tetap iman percaya kepada Tuhan atas perintah peraturan Tuhannya, dan bahkan ya kembali lagi kita mengasihi Tuhan nggak gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, parameter yang paling maksimal itu ya melakukan firman Tuhan. Jadi kasih itu tidak bisa cuma wujudnya pakai perasaan kita gitu, tapi kasih ini diwujudkan dalam bentuk yang melakukan firman. Itu namanya kasih yang benar-benar kasih yang benar-benar di ujung gitu, maksimal sekali. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Jadi startnya kapan Tuhan gerakan kita untuk bisa masuk ke dalam rencana, rancangan dan kehendak Tuhan. Sebenarnya begitu hati kita dibukakan oleh Tuhan, yaitu tahun rahmat kita datang. Jadi tahun masa panen kita untuk bisa menuai janji-janji Tuhan itu datang. Prosesnya sudah datang, tinggal bagaimana kita melakukan itu. Nah ini saya baca di kitab Lukas sebenarnya. Jadi ini teman-teman asal tahu bahwa ada aturan main seperti itu dari Tuhan, bahwa apabila hati kita tergerak untuk mau lebih percaya kepada Tuhan, lebih mau mengenal Tuhan lewat firman-firmannya gitu, yaitu udah berarti masa panen, masa tahun rahmat Tuhan sudah datang bagi kita masing-masing, yang semua berbeda-beda teman, tergantung dari hati kitanya gitu. Nah cuman di sini secara umum saya coba bacakan di kitab Lukas teman-teman, kitab Lukas pasal 4 ayatnya 16-19 ya. Judul perikopnya sih teman-teman, kalau dibaca komplit itu ya Yesus ditolak di Nazaret. Nah Yesus seperti biasa saya umpamakan firman Tuhan itu gitu, saya konfirmasikan dengan firman Tuhan ditolak di Nazaret. Sebenarnya kitab Lukas pasal 16 sampai terakhir sampai 30 itu cerita itu teman-teman. Jadi bagaimana firman Tuhan itu biasanya ditolak di tempat kita dibesarkan, biasanya gitu teman. Jadi jangan aneh kalau seandainya seorang suami atau seorang istri itu malah bertolak belakang dengan pasangannya gitu, itu nggak aneh. Cerita Nabi Ayub pun sama kok. Jadi Nabi Ayubnya percaya tapi istrinya tidak percaya gitu. Nah ini akhirnya jadi beda nasib gitu. Padahal semua kejadian yang dialami Nabi Ayub dan istrinya itu kan bersamaan teman-teman, sampai anaknya segitu banyak, mantunya segitu banyak gitu, sampai anaknya dewasa semua ya dialami bersama, tapi ujungnya pilihan lagi ya. Si Nabi Ayub memilih tetap lanjut gitu, berpengharapan dan beriman serta mengasihi Tuhan, tapi istrinya udah nggak bingung gitu, pengharapannya udah buyar ya, jadi hilang, mungkin iman percaya kepada Tuhannya hilang, dan akhirnya ya tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan kasih yang sebenarnya untuk Tuhan gitu. Ya akhirnya jadi beda nasib dong. Jadi Nabi Ayub ke kanan, si istrinya ke kiri gitu. Nah ini nanti saya ceritakan dalam sharing saya aja teman-teman. Cuman saya baca gitu. Jadi ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab gitu. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis gitu, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apabila kita, yang tadi saya katakan, apabila kita sudah tergerak gitu mendengarkan firman Tuhan, tergerak mencari Tuhan, dan hati kita tergerak untuk lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya dari sisi rohani yaitu dianggapnya ya tahun rahmat Tuhan telah datang bagi kita gitu. Nah ini kembali lagi, kalau sampai tahun rahmat Tuhan nggak datang bagi kita, ya katanya mesti minta dan berdoa agar sampai ya kita tahun rahmat Tuhan datang dalam bentuk ya hati kita tergerak untuk mau percaya Tuhan dengan lebih benar, dengan cara dasar-dasar kedalaman pengenalan pengetahuan firman Tuhan. Jadi kita harus berani meninggalkan bagi yang bagi orang dunia yang belum atau tidak mencari Tuhan, ya mudah-mudahan tergerak untuk mencari Tuhan itu. Tapi bagi orang yang merasa sudah percaya Tuhan dan berasa mengenal Tuhan gitu, tapi mungkin tidak dengan cara benar, ya berarti yang saya sering katakan itu kan orang yang punya cuman keyakinan aja, keyakinan terhadap jiwanya sendiri yang berupa pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri, akhirnya ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintah peratur, karena tidak ada dasar firman sama sekali gitu. Orang berkeyakinan itu ya saya bilang itu salah gitu. Berarti kenapa? Karena percaya Tuhan dengan dasar gitu ya. Mengenal Tuhan juga tidak dengan dasar. Jadi harus ada kedalaman pengertian akan firman Tuhan dulu, baru di situ akan mengerti pribadi Tuhan itu bagaimana, siapa, dan juga mengenal apa sih perintah peraturan firman Tuhannya gitu. Nah, apa juga janji-janji Tuhan dan apa rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi semua mesti terangkum di dalam firman Tuhan. Tanpa ada firman Tuhan rasanya nggak mungkin gitu kita bisa mengenal, mengerti Tuhan dengan benar gitu. Jadi kuncinya itu jangan cuma orang yang berkeyakinan, bahkan saya juga khawatir orang berkeyakinan itu malah lebih tersesat gitu dibanding orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang belum tidak mengenal Tuhan, ya masih ada firman yang katakan yang terdahulu bisa jadi terakhir, yang terakhir bisa terdahulu. Itu cerita orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau orang yang punya keyakinan itu kan udah seenaknya sendiri, teman-teman. Jadi udah merasa bahwa dia sudah benar, ya bahwa dia sudah percaya Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak benar itu karena tidak ada dasar kedalaman pengenalan pengetahuan firman Tuhan, dan tidak sama sekali menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya gitu. Nah ini yang saya khawatir lebih bisa tersesat dibanding orang yang belum atau tidak percaya Tuhan sama sekali gitu. Mungkin lebih baik seperti itu. Nah ini saya sudah selesai bacakan di kitab Lukas 4 ayat 16-19 teman-teman. Nah ini saya coba konversikan teman-teman. Pagi ini saya masuk ke perjanjian lama. Nah kitab Ayub teman-teman. Kitab Ayub 42 pasal 42 ayatnya 1-17. Jadi saya baca semua gitu satu ini terdiri dari satu pasal gitu, saya baca semua. Nah nanti coba kita satu pasal, iya teman-teman, satu pasal terakhir lagi, pasal 42 itu dari kitab Ayub terakhir 1-17 teman. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah ini Ayub tahu gitu bahwa Tuhan itu sudah merencanakan segala sesuatu untuk kita. Ya dari mulai lahir sampai meninggal itu sudah direncanakan, bahkan sampai ke alam akhirat pun sudah direncanakan. Jadi seperti yang saya tadi singgung cerita Adam dan Hawa juga sama teman. Ya Nabi Ayub yang Ayub nyatakan di pasal 2 ayat 1 ini juga sama kan, bahwa Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi sudah tahu gitu. Firman Tuhan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku dalam bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui gitu. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah ini cerita Ayub teman-teman. Ini kuncinya di poin 5 teman. Bagaimana caranya yang tadinya orang hanya punya keyakinan karena tidak ada kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya ya dari orang gitu ya.
pengetahuan itu dari orang, tapi begitu masuk ke ayat 5 gitu, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, apakah orang yang punya keyakinan juga seperti itu gitu? Ya hanya dari orang saja gitu, orang lain saja ya, bahwa Tuhan tuh ini gitu. Tapi sudah dianggap ya percaya Tuhan dan sudah kenal Tuhan, padahal kata orang gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak mungkin teman-teman akan mengalami Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu seperti apa gitu. Nah, ini dinyatakan Ayub di ayat 5 itu, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini setelah Ayub mengalami apa yang terjadi dalam hidup Ayub saat berpengharapan, saat beriman dan mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Akhirnya Ayub mengalami banyak masalah, teman. Nah, di situ baru matanya terbuka, mata hati terbuka bahwa oh Tuhan itu seperti ini, bukan seperti yang diceritakan orang gitu. Orang keyakinan saya khawatir seperti itu, teman. Harus berubah, teman-teman, harus buru-buru berubah. Kalau memang dalam kategori hanya keyakinan, apa tanda-tanda keyakinan yang tidak mengenal firman Tuhan gitu, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan hidupnya dengan melakukan firman Tuhan, tidak mengalami firman Tuhan gitu. Nah, itu tanda-tanda orang berkeyakinan, teman. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu gitu. Nah, ini cerita Ayubnya akhirnya seperti itu, teman-teman. Nah, cuman ini saya sengaja ceritakan keadaan Ayub dipulihkan gitu supaya teman-teman punya bayangan bahwa waktu sebelum dipulihkan kan Ayub kan mengalami banyak sekali hal-hal yang kurang menyenangkan, teman-teman. Nah, ini bonusnya dari Tuhan itu, keadaan Ayub setelah dipulihkan itu, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, temennya si Ayub ini, disebut di sini si Elifas gitu. Ada Elifas itu ya seolah-olah dengan dua temennya itu seolah-olah ya menasihati Ayub, menegur Ayub itu dengan cara mereka tidak mengalami seperti yang Ayub alami gitu. Nah, ini Tuhan bilang yang benar itu Ayub gitu, karena Ayub melakukan firman dan mengalami firman itu. Nah, makanya Tuhan benarkan Ayub, menyalahkan Elifas dan dua temannya si Ayub yang lain gitu. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu bersembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaan Ayub lah yang akan Tuhan terima, supaya Tuhan tidak melakukan aniaya terhadap 3 orang temannya Ayub itu, sebab tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub gitu. Jadi apa nasihat yang itu dianggap nggak benar tuh. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad dan orang Suap dan Zobar. Nah, ini 3 orang itu temannya itu, teman. Jadi Elifas, ya Bildad dan Zobar gitu. Orang anak itu gitu. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub gitu. Nah, setelah Ayub doakan si Elifas, Bildad dan Zobar ini, akhirnya diampuni gitu. Yang namanya Elifas, Bildad dan Zobar itu diampuni Tuhan, tidak mengalami petaka gitu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Nah, ini bonusnya, teman-teman. Jadi waktu si Ayub mengalami ujian cobaan kan habis semua, teman-teman. Dari mulai hartanya habis duluan, tahtanya kan karena bankrupt kan, tahtanya habis. Anak-anaknya juga disamber lagi. Istrinya ribut juga gitu. Jadi borok sebadan. Jadi semua kena semua, teman. Tapi akhirnya karena Ayub tetap berpengharapan, tetap memilih untuk berpengharapan, beriman dan mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, ya akhirnya dipulihkan gitu, teman. Jadi malah di sini dikatakan bahwa dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Jadi ini Tuhan memberikan loh, bukan Ayub mencari gitu, bukan mencari harta tahta 2 kali lipat dulu, bukan gitu. Tuhan yang memberikan. Jadi Ayub tidak berubah gitu. Ayub tetap ya melakukan firman Tuhan gitu. Ya bagaimana dia mencari Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya dengan tambahan ya ini ya diberi oleh Tuhan 2 kali lipat dari kepunyaan yang dulu itu. Dan ingat, teman-teman, ya, memberikan kepada Ayub, memberikan loh, bukan Ayub mencari 2 kali lipat, tapi Tuhan yang memberikan. Nah, ini terkait dengan
firman yang selalu Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Ini sama Tuhan. Jadi karena Ayub itu terus mencari pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, ya akhirnya Tuhan tambahkan 2 kali lipat yang ini. Jadi sekali lagi digarisbawahi, mencari itu adalah mencari Tuhan dan firman-Nya gitu, bukan mencari harta tahtanya gitu. Harta dan tahta adalah tambahan karena Tuhan yang memberikan kepada Ayub. Begitupun nanti Tuhan kepada kita. Jadi ya itu kembali lagi adanya di hati kita. Apa kita bohongin Tuhan atau enggak, ya ada di hati kita gitu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki, perempuan, dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan si Ayub di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah timpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, satu kesita dan sebuah cincin emas itu sebagai ucapan rasa senangnya gitu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu, yang mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ini kalau hitungan 2 kali lipat berarti yang dulu sebelum dipulihkan ya separohnya gitu. Ayub itu orang kaya raya gitu, tapi begitu dipulihkan oleh Tuhan ya malah jadi double gitu, kaya rayanya jadi 2 kali lipat gitu. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuh bayangin. Jadi ini kalau menyimak dari ayat 13 ini kayaknya istrinya ganti kali teman-teman. Habis keluar lagi anak 7 orang dan 3 orang perempuan, 7 laki dan 3 perempuan, 10. Kalau istrinya yang lama, sedangkan anak-anak yang lama udah tua-tua, apa istrinya bisa gitu sampai mengandung sampai melahirkan 10 orang lagi? Rasanya sih banyak sumber yang cerita ada istrinya balik lagi, ada yang cerita istrinya tidak balik lagi. Tapi kalau ngeliat dari jumlah anaknya ya 7 plus 3 ini jangan-jangan istri baru teman-teman. Kalau yang laki mungkin ngarepnya istri baru kali, tapi nggak ngerti di ceritanya. Yang jelas di Alkitab nggak tercantum gitu. Tapi kalau lihat dari kesimpulan ini jangan-jangan istri baru gitu tuh. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak mendapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara laki-lakinya. Nah ini juga sama nih, ayat 15 juga menyatakan berarti jangan-jangan anak Ayub yang lama nggak secantik yang sekarang gitu. Yang sekarang katakan cantik-cantik sekali, jangan-jangan istri memang ganti teman-teman. Nanti kita cari sumber lain gitu. Apa sebenarnya Ayub nikah lagi atau enggak, atau tetap dengan istri yang lama gitu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Lukas pasal 4 ayat 16-19. Saya udah sharingkan juga kitab Ayub pasal 42 ayat 1-17 teman-teman. Nah ini saya langsung masuk ke dalam sharing pribadi saya aja teman-teman, supaya bisa di cross gitu, apakah memang ini nyambung nggak gitu. Nah berdoalah untuk Tuhan segera datangkan gitu ya. Berdoalah untuk Tuhan segera datangkan, ini yang di Lukas pasal 4 teman-teman. Masa panen rohani yang berupa, kalau di firman Tuhan katakan tahun rahmat Tuhan teman. Jadi coba kita harus meminta dan berdoa untuk bisa tahun rahmat Tuhan itu datang sekarang juga gitu. Jadi jangan kelamaan, sekarang juga, sehingga kita akan dapat masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang berupa rancangan dan kehendak Tuhan, di mana dibutuhkan kedalaman pengenalan dan pengertian serta kemampuan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi yang tadi saya katakan, bagi orang yang belum atau tidak percaya atau mengenal Tuhan, ya buruan minta gitu kalau memang tergerak. Tapi sebaliknya orang yang berkeyakinan, ini yang bahaya sekali teman-teman. Orang yang berkeyakinan juga harus berdoa dan meminta gitu, supaya bisa benar gitu. Caranya bukan dengan keyakinan diri sendiri, percayanya atau mengenal Tuhannya, tapi dengan prinsip ya dasar-dasar firman Tuhan gitu. Nah ini yang orang keyakinan harus minta berdoa beneran nih teman-teman. Kalau enggak, takutnya lebih sesat daripada orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Ini lebih bahaya. Kenapa? Karena percaya Tuhannya itu dasarnya pikiran, perasaan, kehendak sendiri, yang kata orang gitu. Ya begitu pun juga yang tadi Ayub katakan gitu. Bisa juga ya karena tidak ada dasar pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Jadi ya kata orang lagi gitu. Nah akhirnya jadi kacau, nggak punya dasar teman. Jadi orang yang percaya ini buruan sadar, bertobat untuk benar-benar ya mencari
Tuhan gitu, dan melalui firman-Nya tuh. Jadi nanti melalui firman itu akan kebuka bahwa oh Tuhan ini siapa, pribadi Tuhan ini siapa, dan perintah peraturan Tuhan ini apa, janji Tuhan apa, rancangan Tuhan apa, bahkan sampai penolong kita yang terus-terusan ikut kita ini ya Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu. Orang Muslim katakan nur katanya. Nah ini yang harus digerakkan, dihidupkan gitu. Hidup kita semua sudah Tuhan rencanakan, tapi ada hal yang terkait dengan iman, ketaatan kita yang Tuhan bebaskan untuk memilih gitu. Dimana kebebasan kita Tuhan butuhkan sebagai alat ukur kasih yang tulus dan ikhlas kita kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan juga minta itu teman, seberapa jauh sih kita benar-benar mengasihi Tuhan gitu. Nah kalau istilah di rohani, mengasihi Tuhan itu wujudnya bukan ada di jiwa teman, bukan ada di pikiran, perasaan, dan kehendak gitu, tapi adanya di roh, maksudnya yang melakukan firman Tuhan gitu ya. Seberapa jauh kita mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana kita semaksimal mungkin melakukan firman Tuhan. Tapi kalau bicara dunia kan tidak teman, dengan jiwa saja ya. Kalau memang kita udah merasa sangat sentimental dengan Tuhan, dia dianggapnya udah cukup, padahal bukan itu gitu. Mengasihi secara rohani, mengasihi secara roh itu bukan mengasihi secara jiwa gitu, bukan mengasihi secara tubuh, tapi mengasihi dengan cara mengenal, mengerti sedalam mungkin firman Tuhan dan melakukan sebanyak mungkin apa perintah dan peraturan dalam firman-Nya gitu. Nah itu namanya mengasihi teman. Mengasihi jadi agak beda. Mengasihi dunia dengan rohani itu beda. Mengasihi dunia lebih sifatnya ke jiwa, kalau mengasihi secara rohani ya lebih ke arah roh gitu, dengan melakukan firman Tuhan semaksimal mungkin. Dan sejak awal Tuhan adakan kesepakatan dengan iblis. Nah ini ada cara kedua nih, selain pengen tahu tulus ikhlasnya hati kita mengasihi Tuhan, tapi juga sejak awal ada komitmen kesepakatan seperti itu benar-benar antara Tuhan dengan iblis gitu, agar Tuhan dan iblis tidak ada kuasa untuk paksa manusia, untuk Tuhan paksa dapatkan keselamatan akhirat, si manusia dipaksa untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Nah, sedangkan bagi si iblis yang sama benar, memaksa untuk bisa dapatkan kebinasaan kekal dalam neraka gitu. Jadi dua-duanya bertentangan. Ya kalau cerita agar Tuhan dan iblis tidak ada kuasa untuk paksa manusia, ya untuk Tuhan paksa manusia dapatkan keselamatan akhirat kekal, keselamatan akhirat kekal dalam surga. Tapi begitu pun dengan iblis juga bisa paksa gitu, dapatkan kebinasaan. Si manusia itu dipaksa untuk mendapatkan kebinasaan kekal dalam neraka kepada setiap manusia gitu. Jadi ini ada kesepakatan yang tidak bisa. Jadi pilihan itu kembali lagi yang diberikan kehendak bebas. Jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Nah iblis pun sama gitu, minta komitmen, tidak boleh dipaksa. Jadi kalau sampai orang yang masuk neraka itu bukan karena iblis sebenarnya, karena memang ulahnya kita, ulahnya manusia sendiri yang memilih untuk masuk ke neraka gitu. Karena apa? Karena iblis nggak bisa maksa. Iblis itu cuma bisa aja membujuk gitu kan, bisa bujuk-bujuk, terus nanti nakut-nakutin, dakwa-dakwa, cuma gitu aja gitu. Ya selanjutnya adanya di pilihan manusia lagi. Begitupun juga dengan Tuhan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa bukan cuma Tuhan dan iblis saja yang pegang peran kita bisa dapatkan keselamatan akhirat, atau kita tertinggal hanya di kesusahan duniawi saja. Yaitu ada faktor kitanya gitu. Dalam kitab Nabi Ayub pasal 42 ayat 5 khususnya gitu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan gitu. Nah ini Ayub nih teman-teman. Jadi kalau saya konversikan dengan orang yang punya keyakinan, teman-teman yang punya keyakinan itu ya jangan-jangan ngalamin seperti ini. Karena orang yang tidak punya keyakinan itu orang yang percaya Tuhan dan orang yang merasa sudah mengenal perintah dan peraturan Tuhan gitu. Beda sama orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan sekaligus gitu. Ya mungkin ini benar-benar tidak percaya, tidak mengenal gitu. Kalau yang belum dan tidak. Tapi kalau orang yang punya keyakinan, ini kan orang yang sudah merasa bahwa dia sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman-firman-Nya gitu. Padahal tidak gitu. Nah ini nanti kenanya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan gitu. Kenapa? Karena si Ayub melakukan firman Tuhan dan mengalami apa yang terjadi waktu melakukan firman Tuhan. Nah ini cerita Ayub mengalami seperti ini teman-teman. Jadi saya ngarepin teman-teman yang berkeyakinan juga harus berubah seperti Ayub gitu. Inilah hasil akhir bukti kasih Ayub kepada Tuhan setelah
alami banyak ujian dan pencobaan berupa harta dan tahta serta penyakit, bahkan kehilangan keluarganya gitu. Ya Ayub mengalami itu semua. Kayaknya nggak ada loh kita manusia yang ngalamin seberat Ayub gitu. Kalau kita ngalamin seberat Ayub, rasanya kita nggak kuat gitu. Dan semua habis teman-teman. Ya beda kalau kita teman-teman yang kita yang umum gitu. Ya paling ada yang kehilangan harta, mungkin ada yang kehilangan tahta, mungkin ada yang kehilangan harta dan tahta. Tapi mungkin tidak sampai dapat penyakit yang gawat gitu, yang bahaya, yang kronis gitu. Tidak sampai istilahnya kehilangan keluarga gitu. Anak-anaknya pada meninggal semua, istrinya malah nggak tahu kemana ceritanya gitu, yang jelas nggak ada gitu. Jadi Ayub ini berat sekali teman. Belum tentu kita sanggup melakoni seperti Ayub gitu. Nabi Ayub ini luar biasa gitu. Ayub tahu jika Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu Ayub katakan loh. Ayub tahu ya jika Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ya, pengharapan dan iman serta kasih Ayub kepada Tuhan yang pada akhirnya dapatkan keselamatan kekal dengan tambahan sukses duniawi. Dan tadi saya udah ceritakan sukses duniawinya, ya keadaan Ayub dipulihkan gitu ya. Setelah istilahnya Ayub mencari Tuhan sudah ketemu gitu, mencari Tuhan sudah ketemu, mencari firman sudah ketemu, ya Tuhan pulihkan dengan cara ya memberikan gitu, jadi menambahkan. Jadi ingat teman-teman, bukan mencari ya, bukan si Ayub mencari, tapi Tuhan yang memberi. Kalau di firman yang lain, Tuhan yang nambahkan gitu. Nah ini teman-teman harus, jadi jangan sampai meninggalkan prioritas satu ya. Bagaimana caranya? Nomor satu itu carilah dahulu kerajaan sorga, berarti carilah Tuhan gitu, dan kebenaran firman Tuhannya, baru yang lain Tuhan berikan atau tambahkan bagi kita. Apa? Ya kesulitan duniawi gitu. Nah yang carilah dahulu ini adalah mencari target keselamatan akhirat, dan tambahannya atau diberi Tuhan itu bonusnya ya kesusahan duniawi. Ya Ayub sudah alami itu teman-teman, jadi malah double katanya dari apa yang pernah Ayub ada yang sebelumnya gitu, sebelum dipulihkan. Dari cerita Ayub dapat simpulkan bahwa Tuhan sudah rancangan hidup bagi kita, tapi tentang kebebasan pilih, rencana ada di pihak kita sendiri teman-teman. Seperti kita kalau kita simak gitu, beda pilihan antara Ayub dan istrinya aja ini udah nyata loh teman-teman. Jadi kalau cerita kita dengan Ayub kan mungkin beda, tapi kalau kita simak gitu lebih dalam bahwa apa yang terjadi antara Ayub dengan istrinya kan ngalami semua bersama-sama gitu. Ya yang namanya dari mulai bagaimana Ayub jadi orang saleh gitu kan, si istrinya tahu bagaimana Ayub berkembang menjadi orang kaya gitu yang sukses. Istrinya juga tahu ya bagaimana mendapatkan anak-anak sekian banyak gitu ya. Istrinya juga tahu ya bagaimana merawat anak-anak sampai dewasa, sampai nikah, sampai punya usaha sendiri. Istrinya juga tahu gitu. Jadi sebenarnya Ayub dan istrinya itu tahu semua teman-teman ya, kejadian bersamaan gitu. Tapi yang nggak aneh itu, yang aneh tuh nggak aneh gitu. Nah, kenapa kok bisa beda pilihan gitu? Ya, kenapa yang namanya Nabi Ayub, si Ayub tetap loh berpengharapan kepada Tuhan? Ya, karena Ayub sudah mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan janji-janji Tuhan, dan karena Ayub mendalami terus gitu. Ya, nah keduanya ya karena Ayub percaya, beriman, percaya kepada Tuhan bahwa nggak ada Tuhan bisa gagal, itu nggak mungkin gitu. Kalau terus mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan jadi andalan dan penolongnya Ayub gitu. Nah yang ketiganya ya karena apa? Level kasih Ayub kepada Tuhan ya jauh lebih besar daripada istrinya gitu. Jadi akhirnya dari tiga tadi, dari pengharapan, iman, dan kasih ini, antara Ayub dan istrinya terhadap Tuhan ini beda teman-teman. Nah ceritanya hasilnya begitu teman-teman. Kalau cerita perencananya apa yang dialaminya, si Ayub dan istri tahu semua kok, berdua tahu gitu. Tapi kenapa hasilnya berbeda gitu? Ya kenapa ceritanya si Ayub ada cerita keadaan Ayub setelah dipulihkan, tapi kalau istrinya nggak ada ceritanya teman-teman. Apakah istrinya itu dipulihkan atau istrinya itu binasa, kita nggak ada ceritanya. Cuma yang jelas ada ceritanya ya Ayub dipulihkan.
yang tadi dikupas kan secara joke gitu, karena nggak ada konfirmasi sebenarnya istri Ayub ini ganti atau nggak ganti. Tapi kalau kita ngeliat dari apa yang firman tadi katakan, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan Ayub itu berarti kan baru semua. Nah, padahal apakah istri yang lamanya masih mampu gitu ya sampai mengandung dan melahirkan 10 anak lagi gitu. Satu, kedua di sini dinyatakan katanya cantik-cantik. Loh, emangnya dulu nggak cantik-cantik gitu ya? Jangan-jangan beda ibu kali, sehingga ya ibu yang kedua ini cantik sekali jadi anaknya cantik-cantik gitu. Jangan-jangan ibu yang pertama tidak cantik, istri yang pertama nggak cantik, istri yang kedua cantik sekali. Nah, ini semua question mark semua. Cuman kalau kita ambil dari sisi rohaninya, ya ini satu bukti teman-teman, dalam satu keluarga suami istri ini bisa mengalami hal yang berbeda gitu ya. Kalau si Ayub tetap berpengharapan dan beriman percaya serta tetap mengasihi Tuhan secara all out gitu dengan melakukan mengalami firman Tuhan. Tapi kalau istri malah menghujat Tuhan kok, yang menghujat Tuhan melalui Ayub gitu. Jadi ya beda sekali. Jadi pengharapannya hilang, iman percaya terhadap Tuhannya istrinya juga sudah tidak ada, yang namanya kasih terhadap Tuhan untuk melakukan firman juga mungkin istrinya sudah tidak ada. Jadi ya itu suami istri yang berbarengan pun bisa dengan hasil pilihan yang berbeda, teman. Nah, ini yang maksud saya, jadi kita harus hati-hati ya. Kendala utama yang kita hadapi biasanya itu ya seorang suami itu akan keganjel gitu ya, akan terhalang oleh istrinya saat pengen lebih berpengharapan, beriman dan mengasihi Tuhan gitu. Tapi sebaliknya pihak istri juga bisa begitu, teman-teman. Ya, istri pun akan terhalang oleh suaminya gitu. Ya, bahkan mungkin aja gitu yang orang tua suami istri itu terhalang oleh anaknya. Bahkan anak-anak pun bisa terhalang oleh orang tuanya. Jadi semua terkait itu semua, tapi kembali lagi adanya di pilihan pribadi kita, teman-teman. Kalau kita percaya bahwa kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, beriman dan mengasihi Tuhan, ya nanti ceritanya cerita Ayub itu ya satu saat ya rencana Tuhan itu akan tetap tergenapi dengan cara yang berbeda, meskipun ya sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Nah, ini kembali lagi, jadi teman-teman mesti, khususnya untuk orang-orang yang berkeyakinan, saya khawatir sekali orang keyakinan jangan terlalu percaya diri bahwa dia benar gitu ya, karena kalau tanpa ada dasar kebenaran yang benar yang dari firman Tuhan, itu ya tidak benar, teman. Jadi kebenaran yang benar itu ya harus dengan dasar kebenaran firman Tuhan gitu. Jangan sampai kebenaran itu karena yang tadi Ayub katakan hanya dari kata orang saja, ya aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Nah, ini yang paling penting ini, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya, khususnya orang yang berkeyakinan, yang ngandalkan Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja, dari jiwa sendiri, ya cobalah secepatnya sadar dan untuk berubah, minta supaya tahun Rahmat Tuhan datang sehingga ya bisa dibukakan lebih dalam, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.